Annyeonghaseyo, 감사합니다. Kalau kita dengar kata-kata itu pasti kita sudah familiar ya, apalagi era sekarang nih banyak pemuda-pemuda ya yang kemudian gemar dengan budaya pop yang begitu mewabah sedunia. Budaya apa itu? Budaya K-pop ya, yang berasal dari negara Korea. Nah, ngomongin Korea ternyata tidak hanya sekedar ngomongin budaya aja, tapi juga ngomongin tentang pendidikan, edukasi itu menjadi yang terdepan, destinasi yang menjadi favorit ya, salah satu yang favorit untuk para pelajar dari Indonesia untuk bisa belajar di sana. Termasuk dengan narasumber yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Kita akan sama-sama ngobrol dengan narasumber yang kesempatan bisa kuliah di Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK semuanya, jumpa lagi bersama saya Gio Wilda di Lead Up Podcast by Rumah Kepemimpinan. Lead Up Podcast ini adalah serial podcast dengan tema yang spesifik ya, tema tertentu ya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan buat tema scholarship series gitu ya, yang akan coba mengundang narasumber-narasumber dari alumni mereka yang kemudian berkesempatan untuk bisa study abroad, melanjutkan S2, S3-nya di luar negeri dengan menggunakan beasiswa yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita beruntung banget nih, kita ditemani oleh salah seorang narasumber, alumni RK juga, ya, dari Yogyakarta, angkatan ke-6 begitu ya. Langsung saja tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber kita, Fiska Aditya Rosadi. Assalamualaikum, Fiska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Akil. Bagaimana kabarnya, Fiska? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini berarti lokasi sudah lagi di rumah ya, di Bantul ya? Posisi ya, stay at home di rumah. Barusan juga ngajar kuliah dari rumah tadi. Mantap. Jadi Fiska ini juga ini ya, statusnya sudah sebagai dosen ya di salah satu universitas di Yogyakarta ya? Ya. UAD ya, berarti ya? Ya, Ahmad Dahlan ya. Oke. Nah, Fiska ini beberapa waktu yang lalu berkesempatan untuk bisa melanjutkan studinya S2 di Korea ya, Korea Selatan ya. Tepatnya di kampus mana, Fis? Tepatnya di Seoul National University of Science and Technology. Seoul-Tech itu. Oke, Seoul National University. Oke. Nah, Fis, of Science and Technology. Nah, ngomongin terkait tentang Science and Technology, Korea ini jadi salah satu destinasi melanjutkan studinya para pelajar ya kaitannya sama science ya, Fiska ya, karena benar-benar advance banget begitu ya di sana perkembangan sains dan teknologinya di sana. Nah, Fiska ini menerima beasiswa National Research Foundation of Korea, bukan begitu? Iya, jadi skema beasiswa riset dari profesor yang profesor itu menggunakan dana riset dari NRF tadi. Oke. Nah, kita akan coba perdalami nih ya terkait tentang beasiswa yang dapat oleh Fiska ini. Nah, ngomongin terkait tentang NRF nih atau National Research Foundation yang ada yang apa namanya dikelola oleh pemerintah Korea. Nah, bisa dijelasin dong sedikit ke kita terkait tentang apa sih beasiswanya, kemudian sejak kapan, kemudian kuotanya untuk segmennya untuk siapa, ada kuota apa enggak dan seterusnya. Mungkin itu dulu, silakan. Baik, ya. Terima kasih waktunya Mas Akil dan teman-teman. Jadi kalau kita bicara terkait dengan beasiswa National Research Foundation, itu poin pentingnya adalah kita menggunakan akses akses dana dari risetnya profesor gitu, Mas Akil. Jadi bisa dikatakan kalau teman-teman dari Korea Selatan PPI kayak gitu yang belajar Indonesia itu mungkin sekitar 75% lah yang menggunakan biaya seperti itu. Jadi skema beasiswa seperti itu. Jadi profesor mempunyai riset, kemudian riset itu didanai oleh NRF, kayak semacam mungkin kalau bicara institusi yaitu dari diktinya Korea seperti itu. Kemudian profesor itu mengalokasikan untuk riset di labnya, termasuk sederhananya seperti ini Mas. Jadi termasuk membiayai pekerja lab seperti itu. Nah, kita di sana statusnya sebagai pekerja lab. Nah, dampaknya apa? Kita mendapatkan salary dan tuition fee dari karena kita bekerja di lab tersebut. Secara umum seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau ngomongin terkait segmentasi ini untuk banyak negara ya? Nggak hanya Indonesia aja terutama ya? Ya, benar Mas. Jadi kalau di lab kami itu ada dari Vietnam, dari Yaman, kemudian dari US juga ada seperti itu. Oke, berarti nggak pandang dia negara berkembang atau negara maju ya. Siapapun yang dia eligible, siapapun yang dia pantas, dia berhak untuk dapat beasiswa itu ya. Oke. Kalau terkait tentang kuota, ada nggak sih kuota yang istilahnya ya, yang diberikan oleh NRF ini ya
untuk calon awardee atau para muda atau para pelajar yang mau melanjutkan studinya di Korea? Oke, jadi NRF ini secara umum prioritas profesor sebenarnya gitu Mas Agil. Jadi tatkala misalnya profesor tersebut di labnya memang membutuhkan resources dalam konteks memang SDM seperti itu sebagai researcher, asisten researcher. Nah di situ profesor tersebut kemudian oprek kayak gitu. Nah kalau dulu zaman kami itu profesor oprek melalui melalui website dari labnya seperti itu. Kemudian disampaikan kalau kita menggunakan dana riset dari NRF tersebut. Dan saya kalau boleh bicara pengalaman, dapat informasi justru dari web-web beasiswa Indonesia gitu Mas Agil, yang kemudian di forward ke web dari profesor tersebut dari labnya. Oke. Nah biasanya satu profesor itu di sana mengelola berapa award itu? Atau narik berapa mahasiswa? Secara umum dari profesor yang mungkin yang pernah saya tempat belajar itu sekitar 8 kayak gitu ya dalam satu lab kayak gitu ada 8. Tapi karena 8 itu bisa dikatakan setiap tahunnya atau mungkin setiap batch-nya atau setiap semesternya itu barangkali ada 2, kemudian 3 kayak gitu nggak tentu. Jadi tergantung istilahnya kuota dari lab kami itu sekitar 8 dan kan tentu katakanlah mereka itu kadang-kala lulusnya lama, lulusnya cepat, jadi tergantung istilahnya kekosongan yang ada di lab tersebut kayak gitu. Iya. BTW kemarin di Korea ngambil peminatan apa? Konsentrasi apa? Saya sebenarnya kalau di departemen di ilmu dan teknik komputer, tapi kalau peminatannya lebih ke arah wireless sensor network. Jadi nirkabel seperti itulah. Karena S1-nya kemarin di UGM ELINS ya. Elektronika dan Instrumentasi di IPA UGM gitu. Jadi relate ya dengan apa yang sudah dipelajari di S1 itu seperti itu. Nah, kalau ngomongin terkait tentang benefit nih, Fiska, terkait tentang beasiswa NRF ini dari beasiswa riset dosen ya atau riset profesor gitu. Apa saja sih benefit yang bisa didapatkan oleh awardee atau calon mahasiswa begitu ya untuk bisa ya mungkin jadi daya tarik kenapa NRF ini jadi satu beasiswa yang menarik untuk didapatkan. Mungkin bisa ditinjau dari benefit yang sifatnya tangible atau intangible ya, gitu. Silakan. Baik. Jadi secara umum kalau yang teman-teman di Korea itu pelajar dari luar, misalnya Indonesia, itu biasanya mengakses ada KGSP, gitu ya, Korean Government Scholarship Program. Kemudian ada KOIKA. Kalau KGSP itu dari government yang itu bisa dikatakan harus ada proses seleksi yang ya kayak semacam ini ya beasiswa pemerintah seperti itu karena G2G. Nah, jadi harus pemberkasan, kemudian KGSP pasti ada setahun belajar kursus bahasa Korea gitu Mas Akir. Bahasa Korea. Nah, kemudian kalau yang KOIKA tadi yang saya sebutkan, KOIKA itu kerjasama antar institusi. Jadi bisa dikatakan PNS-nya di Indonesia bisa bekerja sama dengan institusi sana, kemudian lanjut S2. Nah, sebenarnya kalau dari istilahnya gambaran tadi, kalau kita masuk ke beasiswa yang riset atau misalnya ya secara umum kita mengatakan NRF tadi, kalau menurut saya dari awalnya dulu, dari hulunya dulu, kita saat rekrutmen itu bisa dikatakan tidak begitu rempong gitu ya Mas Akil ya, karena memang tidak ada prosedur secara spesifik terkait dengan seleksinya. Jadi kalau pengalaman kami dulu ada oprek tersebut melalui website, kemudian saya secara formal mengkontak dari profesornya, saya hello aja kayak gitu menggunakan email, kemudian profesor langsung respon, tolong dikirimkan CV dalam bahasa Inggris, kemudian official transcript sama TOEFL kayak gitu. Nah, saya pun langsung mengirimkan itu, kemudian setelah itu kita ada wawancara dengan profesor melalui Gtalk waktu itu, belum ada Zoom ya. Jadi melalui Gtalk, kemudian setelah itu kita mengantongi namanya ini Mas Akil, jadi LOA kayak gitu ya. LOA, Letter of Acceptance ya. Nah, dari LOA tersebut kita kemudian melengkapi berkas LOA sama ini ya financial support kayak gitu dari profesor yang menyatakan bahwa yang bersangkutan kita siap support secara finansial, kemudian silahkan diproses ke kampusnya. Jadi sesederhana kayak gitu Mas Agil. Nah, jadi dari pendaftarannya cukup
gampang ya, cukup gampang asal requirement-nya kita memenuhi. Jadi requirement-nya secara umum ya kayak IPK, kemudian pengalaman riset, ataupun ya barangkali teman-teman kalau misalnya S1 sudah pernah membantu membantu dosennya, atau sesederhana kita PKM kayak gitu, ataupun pernah proposal riset sederhana itu bisa diakomodir lah kayak gitu. Kemudian yang terpenting juga TOEFL. Meskipun saya bisa mengatakan TOEFL saat saya apply ke profesor itu tidak sampai 500 gitu ya. Barangkali ini salah satu benefit juga bagi teman-teman yang barangkali TOEFL-nya juga belum tinggi, jadi bisa agak tanda kutip agak apa ya, istilahnya besar hati lah ya. Asal gini Mas, asal saat komunikasi sama profesor kita nyambung. Dan tentunya di sana nanti beradaptasi gampang kayak gitulah ya. Nah, kemudian yang terpenting juga yang kedua benefitnya adalah karena sistem beasiswanya itu adalah kita semacam bekerja ke profesor, jadi hubungannya langsung ke profesor. Jadi istilahnya tidak berbelit-belit secara birokrasi dalam proses monitoringnya, monefnya, dan pelaporan mungkin setiap semester atau setiap tahun itu tidak. Jadi asalkan profesor memang istilahnya ya puas dengan kinerja kita, ya kita bisa lanjut seperti itu. Dan biasanya setiap pekan kita pasti ada obrolan terkait dengan progress report, itu ya wajar lah ya sebagai gitu. Oke. Nah, tadi kan disebutkan bahwa beasiswa ini kan basicnya atau basisnya adalah depend on what is your research ya, atau what is your professor research ya. Jadi kan masing-masing research beda-beda dari segi pendanaannya, kemudian didanai oleh NRF ini kan gitu kan, dari pemerintah Korea. Nah, rata-rata nih biasanya setiap awardee atau setiap mahasiswa yang kuliah di sana menggunakan NRF ini sebagai beasiswa, dapatnya itu berapa ya kalau per tahun nih divaluasi? Kan beda-beda pasti beda-beda kan ya, setiap research beda-beda kan ya? Iya, benar-benar. Kebetulan juga saya mungkin agak cerita dengan kondisi istri saya juga kayak gitu, beda karena nominalnya itu beda. Jadi kalau yang saya dapatkan itu dulu di Soltek, itu kami secara umum mendapatkan tuition fee-nya itu gratis ya. Tuition fee-nya itu kita sudah nggak tahu. Saya terus terang malah nggak. Tadi di mana? Di kampus mana? Soltek. Seoul National University of Science Technology. Nah, jadi tuition fee-nya itu kita free, kemudian sudah nggak tahu. Terus terang saya juga nggak pernah ngurusi itu, jadi memang saya nggak tahu nominalnya berapa. Tapi setiap bulannya kita mendapatkan salary sebesar bisa dikatakan 800 KRW atau won, atau bisa kalau kita konversi ya 10 atau 11 jutaan lah per bulan kayak gitu Mas. Rupiah gitu ya. Karena dia sifatnya ngebantu research-nya dosen ya, atau ngebantu research-nya profesor ya. Jadi istilahnya dapat ini ya, dapat insentifnya ke situ arahnya. Jadi bahasa sederhananya kita gajinya itu dialokasikan sebagai tuition fee, sama kita dapat salary bulanan tadi. Menarik. Jadi bisa dikatakan bisa nabung lah ya. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa nabung. Waktu masih ini Mas, masih jomblo gitu ya. Masih jomblo. Kan kita karena di sana cukup mahal juga ini untuk itu dia. Gitu. Kalau di-compare sama kebutuhan hidup di Korea seperti apa tuh guys? Maksudnya ini ya, coba diilustrasikan mungkin ketika dibandingin dengan Indonesia. Kalau di Jogja kayaknya murah ya, mungkin bisa di Jogja sih. Coba dibandingin. Ya terlepas dari nanti gaya hidup kita seperti apa, tapi secara umum gambarannya kayak gini Mas Agil. Jadi misalnya saya mendapatkan sekitar 10 atau 9 juta ya, tergantung kursnya seperti itu, sekitar itu. Kemudian kalau biaya kita penginapan itu ada dua opsi. Saya pernah mengalami dua-duanya. Pertama adalah dormitory. Dormitory pun beragam. Ada yang per bulannya bisa 1, bisa 2, bisa 3 juta. Saya pernah per bulan ya, kayak gitu ya, per bulan. Kayak gitu. Kemudian saat dulu sempat kemudian berkeluarga itu, saya pindah ke namanya kayak Gosiwon kayak gitu ya. Gosiwon itu kos-kosan sih ya. Jadi kayak apartemen kecil kayak gitu, itu sekitar 5 juta kayak gitu per bulannya. Jadi memang sudah jauh banget kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk makannya gitu Mas Adil, ya kalau misalnya bagi saya yang sudah sering di Jogja dengan makan seadanya, insya Allah kalau di sana barangkali 3-4 juta sudah cukup lah ya. Kayak gitu. Jadi bisa lah nabung 2 atau 3 itu masih bisa. Masih cukup ya. Bisa ya. Oke.
Nah, tadi udah sampaikan ya benefitnya dan juga tadi sedikit sudah disinggung prosesnya ya. Berarti kalau bicara tentang proses sebenarnya cukup simple ya, relatively simple ya. Maksudnya karena kaitannya dengan profesornya, kemudian langsung berkait atau berhubungan sama profesornya, tektokan dengan beliau seperti itu ya. Udah ketika emang eligible, kitanya apa namanya sesuai dengan requirement-nya, begitu sudah gitu ya, diterima gitu aja ya. Nah, itu prosesnya berapa lama tuh Fis dulu Fis? Kalau dirimu Fis? Oke, jadi prosesnya itu saya daftar awal November, kemudian officially keterima itu Desember. Nah, November, Desember, sebulan ya? Sebenarnya gini, secara official di websitenya itu tertanggal akhir Oktober. Nah, saya masih ingat betul, karena waktu saya kerja di Jakarta itu, pengalamannya kenapa saya daftar, karena ada teman yang numpang di kos di Jakarta, kemudian dia bilang, saya sudah terima ini, pengen daftar enggak, kayak gitu kan. Nah, kemungkinan udah tutup, tapi coba kontak ke profesornya. Nah, itu tadi, mungkin itu salah satu benefit ya, karena memang istilahnya tidak secara resmi ada beasiswa dari pemerintah, istilahnya dikelola pemerintah kayak gitu, tapi profesor mempunyai otoritas. Jadi yang penting ini Mas, kalau di Korea itu yang penting sebelum awal semester. Jadi secara umum ada dua ya, PMB-nya kayak gitu ya. Mahasiswa barunya itu spring sama fall kayak gitu. Jadi sekitar awal Maret mulai sama awal September kayak gitu. Nah, untuk awal Maret ini biasanya ya Desember harus sudah kelar proses pendaftarannya kayak gitu. Pendaftarannya. Oke. Awal Maret sama September ya? Awal September ya? Awal Maret sama awal September. Oke. Awal tahun ajaran barunya gitulah ya. Ajaran baru. Oke. Nah, terkait tentang informasi sendiri yang bisa didapatkan, nah kira-kira bisa melalui mana nih kalau misalkan sobat RK semua di para pendengar di luar sana nih mau mendapatkan beasiswa ini, kira-kira kita pantenginnya website apa nih? Oke. Jadi kalau ini bukan promosi ya. Saya terus terang. Apa? Saya terus terang dulu berbagi informasi. Saya dapatnya dulu dari ini masih terekam di arsip email saya, jadi beasiswaindo.com kayak gitu. Karena di situ beasiswa dari berbagai macam seperti itu. Selain juga barangkali di teman-teman mungkin kampus-kampus sudah ada jejaring alumninya kayak gitu. Karena saya juga punya pengalaman waktu saya keterima di sana itu profesor secara tidak formal meminta kepada istilahnya researcher yang ada di sana, tolong misalnya ada kandidat dari kampus teman-teman masing-masing bisa langsung istilahnya close track kayak gitulah, itu juga kayak gitu. Nah, melalui itu. Tapi secara umum kalau misalnya teman-teman sudah punya bidikan kampusnya mana atau labnya mana, dipantengi websitenya di lab tersebut, insya Allah sudah ada informasi secara update-nya. Mantap. Nah, tadi sedikit agak mundur sedikit, tadi kan udah ngomongin benefit ya, keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh Wardini, oleh Mas Tuan. Ada nggak sih, Fis, maksudnya kayak konsekuensi-konsekuensi yang harus dijaga terus ya sama Wardini untuk bisa tetap dapat beasiswa ini, entah ketika masa mendapatkan beasiswanya atau mungkin setelah selesai kuliah, misalkan ada ikatan kerja atau apa gitu, mungkin bisa dijelasin. Nah, akhirnya ditanya ya soal ini ya. Jadi tadi yang agak dihindari ya. Perlu juga karena biar cover both set ya. Jadi nggak hanya yang manis-manis saja, tapi juga ya agak cepat juga harus ditanya juga gitu. Sama mungkin saya sharing terkait dengan antisipasi ya, biar tidak ada problem-problem, karena secara umum ada ya tidak banyak ya Mas, tapi ada mahasiswa yang istilahnya sudah sampai Korea tapi ternyata ketelik kayak gitu. Ketelik itu apa itu ya? Kayak nggak terduga ternyata tidak cocok dengan environment di kampusnya, di labnya. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang juga ada profesor yang masih agak sedikit diskriminasi kayak gitu ya terkait ras dan seterusnya gitu. Nah ini makanya kalau tadi kembali ke pertanyaannya Mas Akil, yang perlu kita sikapi ataupun yang perlu kita kerjakan adalah kita harus sesuai dengan aturan main dari profesor gitu Mas. Jadi di awal profesor sudah mendeklar misalnya besok setiap pekan kita ada meeting sebanyak 3 kali. Tempat kami itu termasuk yang agak padat gitu ya. Jadi meetingnya 3 kali seminggu. Padat ya. Mantap. 3 kali seminggu, dan saya langsung tanya, Prof, kita jam kerjanya seperti apa Prof gitu kan. Jawabannya profesor nggak ada jam kerja, yang penting kalau meeting ada progres dan sebagainya. Saya awal-awal seneng Mas, wah ini aman gitu lah. Tapi ternyata ya
punya usut kadangkala kita ada waktu-waktu yang memang santai, tapi juga ada waktu-waktu yang tatkala misalnya profesor ngejar paper, profesor ngejar progres untuk monet dan seterusnya. Kayak gitu kita bener-bener extra time terus ya. Sampai saya masih ingat waktu itu jam 9 malam itu ya, jam 9 malam karena besoknya itu ada meeting, saya emailkan result ataupun hasil eksperimennya. Prof, ini resultnya silakan ditanggapi, besok saya akan perbaiki. Profesor jawabannya apa, Mas? Jawabannya, ya siap, saya akan ke sana segera. Oh, ternyata profesornya belum pulang kayak gitu jam 9 malam. Mantap. Di kampus itu. Nah, jadi intinya menjaga kinerja kita, risetnya ke profesor itu jalan. Bahkan mungkin saya tambahan juga, bahkan mohon maaf terkait dengan kayak semacam kuliah, karena memang kita based on research ya, kalau S2-nya di Korea kebanyakan itu, semacam kuliah pun misalnya ada ujian tabrakan dengan target dari profesor. Nah, saya kan bingung ini. Nah, jangan sampai misalnya ujiannya juga keteteran, nah profesor jawabnya kayak gini, udahlah kayak gitu, pokoknya nanti saya kondisikan dosen yang mengampu, yang penting riset saja berjalan lancar. Gitu. Nah, ini yang saya enaknya di situ ya, karena garantinya by profesor gitu ya udah, profesor yang pasang badan sih sebenarnya gitu ya. Benar. Meskipun ya impact-nya ini, Mas, karena yang ngasih uang itu secara langsung adalah profesor, kemudian kita kerjanya juga ke profesor, jadi langsung. Oh, misalnya kita ada salah itu langsung dikasih tahu. Beda sama misalnya KGSP itu kan mungkin pelaporannya setiap semester, jadi kalau ada problem nggak bisa langsung kita tahu kayak gitu ya, karena bosnya itu nggak langsung di depan mata kita gitu. Mungkin itu ya. Oke. Nah, ini menarik banget ya terkait tentang tadi nggak hanya benefit tapi juga ada konsekuensi yang harus disiapkan nih oleh calon awardee nih ya. Jadi ya nggak hanya manis-manis aja tapi juga sepet-sepetnya juga harus diinikan lah ya. harus dipertimbangkan. Nah, kalau ngomongin terkait tentang prosesnya Fiska nih ketika kemarin mendaftar nih, sempat nemukan ini nggak sih kayak semacam hambatan-hambatan yang kemudian ada gitu dalam prosesnya? Oke, jadi yang pertama karena saya cukup nekat waktu itu, tidak ada persiapan, bahkan hamin 1 bulan pun saya nggak ada anggapan untuk nggak ada rencana untuk beasiswa ke Korea, gitu, yang ambil beasiswa ke Korea. Saya sebenarnya kalau dulu sempat di RK itu cerita sama Sakil, pengennya ke Jepang kayak gitu. Cuma karena kodarullah ada teman saya yang mampir. Ngomong ke Jepang ya. Karena teman saya mampir, kemudian ada kesempatan, ya udah saya ambil. Waktu itu saya masih kerja. Jadi pertama TOEFL ya, Mas. TOEFL saya waktu itu masih di bawah 500 tapi udah di atas 450 lah kayak gitu. Kemudian saat kita komunikasi wawancara dengan profesor lancar, tapi ternyata profesor itu saat kita ngobrol langsung ketemu sama beliau di kampus itu 1 bulan itu saya bisa dikatakan selalu misalnya habis meeting saya selalu ngobrol dengan teman saya kayak gitu. Sebenarnya tadi profesor ngomongin apa sih kayak gitu ya, ada hal-hal yang memang saya nggak mengonfirmasi ya karena Konglish ya Korean English gitu. Korean itu agak cepet gitulah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ini Mas, karena soal waktu tadi ya, jadi benar-benar tough kayak gitu profesornya. Jadi saya pernah di istilahnya kayak bukan dimarahi tapi diingatkan ya, itu karena waktu itu saya pernah aktif di kayak semacam rohisnya se-Korea kayak gitu ya, untuk teman-teman Indonesia. Saya jadi ketua. Kemudian juga ada ormas juga saya aktif di sana. Saya diingatkan, Fiska kok risetnya akhir-akhir ini progresnya kok kurang bagus kayak gitu. Waduh. Ngapain kayak gitu. Nah, karena saya juga nggak cerita banyak sama profesor, justru teman saya yang cerita. Kalau bisa itu terlalu aktif kayak gitu. Nah, saya diingatkan waktu itu, saya masih ingat betul. Kemudian saya agak dihukum dan dikasih tugas banyak seperti itu. Nah, mungkin karena load kerjanya itu agak banyak, jadi barangkali kita perlu memetakan ya apakah benar-benar kita ini bisa membagi waktu dengan baik atau enggak seperti itu. Nah itu sih Mas barangkali kayak gitu. Nah sama saya tambahin sedikit ya Mas. Waktu kebetulan kalau saya alhamdulillah 2 tahun itu lancar bisa lulus kayak gitu. Cuman ada teman yang barangkali sempat berpindah juga dari lab yang lain ke lab seterusnya. Nah itu biasanya problemnya adalah ternyata di situ belum istilahnya iklim ataupun ritme kerjanya itu kita nggak bisa mengikuti. Kemudian yang kedua dari sisi senioritas masih ada gitu. Jadi kuncinya kalau menurut saya, silahkan kalau misalnya teman-teman RK ataupun teman-teman yang lain mau mendaftar, coba kita kepo dulu lab membernya di sana itu siapa aja gitu ya. Kita bisa tanya-tanya di situ. Syukur ada orang Indonesianya lebih enak. Gitu. BTW sampai sekarang masih
jaga hubungan nggak sih sama profesornya? Atau masih punya ikatan kontrak harus ngapain gitu Fiska sama kalau ikatan kontrak tidak. Nah, Tidak. kemudian saya waktu keterima di UAD kemarin langsung lapor, saya keterima di profesor langsung, oh ya selamat, kemudian barangkali besok ada riset kerjasama kita bisa inilah ya join bareng. Sama tahun lalu Mas, tahun lalu saya ke sana gitu ya. Tahun lalu saya ke sana ada conference, ketemu profesornya juga, alhamdulillah. Lalu saya ditanya, Fiska kapan kamu PhD lagi di sini gitu. Wah, aduh. saya belum bisa jawab waktu itu. Boleh dong Prof, dibiayai lagi Prof kan gitu. Kayak gitu sih. Karena yang PhD itu biasanya kalau ngambil orang baru biasanya kan perlu waktu untuk belajar lagi gitu ya. Risetnya kan agak panjang. Kemarin tahun berapa kemarin dirimu masternya? 2015 sampai 2017. 2017 ya. Oke. Jadi sekarang udah agak selesai agak lama ya. Oke. Nah, terakhir nih mungkin untuk audiens, untuk sobat RK dimanapun berada nih, tips dan triknya dong, Fiska nih, untuk bisa dapetin beasiswa NRF nih atau beasiswa riset dosen nih. Apa tips and trick yang benar-benar jadi andalan Fiska nih untuk bisa dibagi ke teman-teman semua? Oke, jadi yang pertama adalah semasa teman-teman masih sarjana ataupun menempuh studi kuliah, silahkan dioptimalkan. Yang pertama tentu akademik ya. Akademik itu harus sudah selesai. Kemudian yang kedua, ingat ya, akademik jangan lupa. Iya, jadi seaktif apapun kita jangan lupakan soal akademik. Itu dia. Yang kedua, soal hands-on dalam konteks misalnya saya misalnya di elektronika, kita harus paham misalnya aplikasi-aplikasi kayak semacam MATLAB, kemudian semacam LabVIEW dan seterusnya. Nah, hands-on skill-nya dalam riset kayak gitu ya. Sama misalnya kita sudah sering join riset dengan dosen ataupun ya riset-riset sendiri seperti itu. Silahkan teman-teman juga benar-benar didokumentasikan. Jadi ada portofolio kayak gitu Mas Akil. Nah, ini sebagai tambahan aja buat untuk mendaftarnya. Kemudian misalnya kita sejak sekarang sudah hunting beasiswa, silakan dikepoin kayak gitu ya. Kalau misalnya beasiswa S2, saya rekomendasikan silakan teman-teman fokusnya di lab kayak gitu ya. Jadi kepoin aja lab-lab di kampus kayak gitu. Entah kampus apapun ya gitu kan. Barangkali ada kampus yang mungkin secara grade lebih tinggi tapi kinerja labnya kurang. Nah, labnya ini bisa melihat publikasinya dari misalnya prestasi risetnya itu apa kayak gitu ya. Publikasi lulusannya itu bisa sebagai parameter juga. Nah, di situ ada informasinya, kemudian disiapkan aja mulai sekarang kayak semacam CV, TOEFL kayak gitu ya pasti. Kemudian ya udah apply kayak gitu ya. Apply dan ya udah siap berjuang kayak gitulah ya. Nah, kayak gitu. Dan insya Allah di sana Muslim friendly lah. Oke, mantap. Ya, karena kan kalau lihat dari negara sendiri, Korea kan sudah mendeklar bahwasanya mereka ini kan destinasi pariwisata ramah Muslim. Ya, halal, ya. Halal kan, halal tourism kan. Benar. Nah, ini jadi satu informasi yang menarik banget ya, Fiska. Terima kasih banyak nih untuk para audiens semua, buat teman-teman yang mau lanjut studi ke Korea gitu ya, ketemu sama bintang K-pop idolanya. Dulu zaman dirimu kesana belum terlalu booming ya K-pop ya? Sebenarnya sudah booming juga. Sudah booming ya. Dan di kampus itu kalau pensi ya biasanya artis-artis seperti itu. Tapi okay. Saya ya bersyukur sejak awal itu belum suka K-pop karena sudah sukanya campur sari, jadi di sana nggak ada internet. Waduh, campur sari. Ya. Mantap. Ini ya, Denny Caknan lovers ya. Ini kayaknya Denny Caknan lovers nih kayaknya nih ya. Oke. Nah, tadi penting banget ya, tadi dikasih wejangan nih dari Fiska nih cantiknya ya. Pertama, akademik jangan lupa ya, semenjak S1 benar-benar dipertahankan lah. Boleh aktif tapi juga jangan lupakan akademik teman-teman gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ya, benar-benar menguasai ya bidang studi yang dipelajari begitu. Kalau tadi Fiska bidang studinya adalah elektronika dan instrumentasi, ya otomatis segala hal yang berkaitan dengan itu semuanya ya perlu diupayakan untuk dikuasai, karena nanti ketika lanjut S2 ya udah nggak terlalu ada penyesuaian lagi gitu ya. Dan yang ketiga adalah ya perlu cari-cari tahu ya, luangkan waktu untuk cari tahu lebih banyak terkait tentang informasi kampusnya, labnya dan seterusnya, profesornya gitu, jadi biar lebih dekat lah ya untuk nantinya ketika studi tidak ada kendala-kendala yang berarti. Baik, sudah lebih dari 25 menit nih, Fiska, luar biasa nih. Kita nggak terasa nih ngobrolnya. mungkin kita bisa nyambung lagi nih, Fis, di episode berikutnya.
Karena ini kan khusus beasiswa ya, jadi mungkin kita akan buat episode baru lagi khusus tentang bahas tentang ini ya, Korean culture, yoi. karena penting juga ngebahas terkait tentang ini juga nih, kalau misalkan ada mahasiswa yang kuliah di sana, kulturnya kayak apa sih? Kita yang orang Indonesia perlu nyesuaiannya kayak apa nih? Seberapa besar kita perlu adaptasi dengan budaya sana kan gitu. Nanti kita akan coba di episode berikutnya. Buat duta dakwah juga lah di sana gitu. Nah, itu dia. Kebetulan nih. Penting Mas, potensi besar. Betul. Si Fiska ini dia ini juga nih. Makanya tadi sempat ditegur sama profesornya ya. Dia aktif di IMUSKA ya. Ikatan Muslim Korea ya. Ya, juniornya Mas Nasikun gitu, RK juga gitu. Mantap gitu. Wah, ini keren sih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Fiska sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Sukses selalu untuk karirnya menjadi seorang dosen yang teladan nih. Wah, ini kayaknya kelihatan lah ya dari ininya achievement-achievementnya. Dan juga terima kasih juga bagi para sobat RK semua yang sudah setia mendengarkan kita sampai detik ini ya. Semoga obrolan kita lebih bermanfaat, terutama buat teman-teman yang punya minat melanjutkan studinya ke Korea gitu ya. Lebih khusus lagi melalui jalur riset. Bagi teman-teman yang suka banget sama riset yang hubungan dengan sains dan teknologi, tadi yang disampaikan oleh Fiska, worth it banget lah untuk bisa diikuti seperti itu. Terima kasih banyak. Kamsahamnida ya. Bahasanya bener ya, Kamsahamnida ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Akil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.